Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bu Saktian Dwi Hartantri, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Konsep Dasar Sejarah. Perkenalkan, nama saya Lulu Elvira Nawafil dengan NIM 23862060142. Saya dari Prodi PGSD, kelas reguler 2C. Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang konsep dasar sejarah. Mungkin materi ini sudah dibawakan terlebih dahulu dan sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh Bu Sasa, tetapi saya ingin membawakan dan menjelaskan materi ini lagi di video ini. Tonton sampai habis. Oke teman-teman, jadi karena di video ini saya akan menjelaskan dan membawakan materi tentang konsep dasar sejarah, kalian harus tahu dulu nih, apa sih sejarah itu? Jadi sejarah itu dalam bahasa Indonesia merupakan riwayat kejadian masa lampau yang benar-benar terjadi. Sejarah juga dikenal sebagai informasi masa lampau atau masa yang sudah berlalu. Selanjutnya di sini ada pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama ada pengertian sejarah menurut G. Bank atau Joseph Bank. Beliau berpendapat bahwa sejarah merupakan suatu peristiwa pada masa lampau dan sejarah digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap perilaku manusia di masa lampau, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Yang kedua ada pendapat menurut Edward Howard Carr 1982. Beliau berpendapat bahwa sejarah ialah suatu proses interaksi serba terus-menerus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya, suatu dialog yang tiada henti-hentinya antara masa sekarang dengan masa silam. Dan yang ketiga di sini ada pendapat menurut Patrick Gardiner, itu berpendapat bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia. Oke teman-teman, jadi dari tiga pengertian sejarah menurut para ahli yang sudah tadi saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa sejarah merupakan studi tentang kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan di dalamnya itu mengandung pembelajaran bagi kehidupan manusia selanjutnya. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur sejarah. Dan yang pertama ada manusia. Manusia itu merupakan unsur terpenting dalam cerita sejarah karena manusia itu menjadi pemeran utama dalam menentukan proses terjadinya sejarah. Yang kedua ada waktu. Waktu juga merupakan unsur yang terpenting nih teman-teman dalam peristiwa sejarah. Kenapa? Karena aktivitas manusia itu dilihat dari waktu dan kronologinya. Yang ketiga ada ruang dan tempat. Jadi ruang digunakan untuk menentukan di mana kejadian tersebut berlangsung. Jadi dengan adanya ruang itu pemahaman kita terhadap sejarah itu semakin real atau semakin nyata. Kalian harus tahu juga nih teman-teman, apa aja sih ruang lingkup dalam sejarah itu. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Jadi sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian sebenarnya yang telah berlangsung atau telah terjadi pada masa lalu. Nah, peran sejarah di sini adalah sebagai objek. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu adalah susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi dalam masyarakat manusia pada masa lalu yang telah disusun secara sistematis dan menggunakan metode yang didasarkan atas asas-asas, prosedur, dan metode serta teknik ilmiah yang diakui oleh para pakar sejarawan atau pakar sejarah. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah adalah narasi yang disusun berdasarkan pendapat, memori, kesan, atau tafsiran manusia terhadap suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Yang keempat atau yang terakhir adalah sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni disajikan dalam tulisan yang baik dan menarik mengenai suatu peristiwa atau kisah di masa lalu. Contohnya itu seperti lukisan. Selanjutnya ada konsep dasar sejarah. Apa aja sih konsep dasar sejarah itu? Yang pertama ada waktu. Lagi-lagi waktu ya teman-teman, karena emang waktu itu sangat penting dalam terjadinya suatu peristiwa sejarah. Nah, yang pertama ada waktu. Peristiwa itu tidak dapat dikatakan sebagai fenomena dan fakta sejarah jika tidak ada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Lalu yang kedua ada alur.
Nah, alur itu merupakan suatu urutan peristiwa atau urutan pengalaman sejarah masa lampau berdasarkan urutan waktu terjadinya. Lalu yang ketiga ada evolusi. Evolusi merupakan kecepatan dari proses terjadinya suatu peristiwa sejarah. Keempat ada revolusi. Nah, revolusi merupakan bagian dari konsep evolusi karena konsep revolusi menandakan bahwa suatu peristiwa sejarah berlangsung begitu singkat. Yang kelima ada peta. Jadi peta merupakan pola permukaan bumi yang dilukiskan pada bidang datar. Nah, dalam sejarah peta berfungsi untuk mengetahui di mana sih letak suatu peristiwa itu terjadi. Nah, yang terakhir atau yang keenam ada tahap-tahap peradaban. Tahap-tahap peradaban atau konsep tahap-tahap peradaban dapat diartikan dengan melihat perkembangan kemampuan berpikir dan perkembangan teknologi masyarakat dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada tujuan sejarah. Apa aja sih tujuan sejarah? Kalian juga harus tahu juga nih teman-teman. Nah, tujuan sejarah yang pertama itu untuk memahami bahwa masa lalu ada kaitannya atau hubungannya dengan masa kini dan masa yang akan datang. Yang kedua, untuk membantu memahami jati diri suatu masyarakat dan bangsa. Yang ketiga, untuk membangkitkan minat pada peristiwa yang terjadi di masa lalu yang membawa perubahan. Yang keempat, untuk membantu memahami akar budaya serta interrelasinya dengan beragam aspek kehidupan. Dan yang kelima, itu untuk melatih dalam menemukan serta memecahkan persoalan. Selanjutnya ada manfaat mempelajari sejarah. Jadi teman-teman, kalau kalian mempelajari sejarah, kalian juga dapat manfaat kok. Nah, yang pertama, manfaatnya itu ada fungsi inspiratif. Nah, fungsi ini dimana terjadinya suatu peristiwa akan memberikan dampak bagi pelaku atau yang menyaksikan sejarah. Jadi sejarah yang sudah kita ketahui dapat kita jadikan inspiratif teman-teman untuk kita jadikan sebagai suatu karya sastra. Yang kedua, ada fungsi edukasi. Nah, fungsi edukasi dapat digunakan untuk media dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada fungsi rekreasi. Jadi, teman-teman, sejarah itu juga ada hubungannya dengan kesenangan, tidak hanya berhubungan dengan kesedihan. Nah, kesenangan-kesenangan tersebut dapat kita temukan di museum-museum sejarah, seperti kita melihat lukisan-lukisan tentang masa yang telah berlalu seperti itu. Dan yang keempat itu ada fungsi instruktif. Fungsi instruktif di mana sejarah akan memberikan pengetahuan yang teoritis berupa konsep-konsep dalam peristiwa sejarah. Oke teman-teman, mungkin itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.